Jadi kan pastor, ada saya dengar perintah Kok cepat kali kau mulai tunggu dulu ini dulu. bentar dulu, nanti dulu tuh kan. Jadi Apa ini sudah selera kali aku lihat. manusia hidup bukan hanya tunggu bukan dulu. dari makanan. Jangan bukan orang Batak kau. Nah, saya berduduk. Nah, jadi kan saya mau mendukung ini nih sebenarnya kan. Jadi kan ada katanya ketika Allah menciptakan si Adam dan si Hawa, dibilangnya segala yang berkaki 4 di bumi ini boleh kau makan kecuali meja. Itu pun karena keras. Segala yang terbang boleh kau makan kecuali pesawat terbang. Itu pun karena dari besi. Nah, kan gitu kan. Tunggu dulu. Jadi ini yang kaki 4 itu nih. Iyalah, yang ini sasang. Ada sasang, Ini sopnya, tulang-tulangnya. itu dia. Pete. Itu. Jadi kalau supaya kita makan tidak bau jengkol, makan pete. Makan petai. Ini panggang. Oke. Itu luar biasa. Udah selera, aku rasa para penonton juga sudah selera ini ya. Sudah selera, Bah. Ya. Tapi begini sebenarnya kan terus kita di tengah masyarakat ini, kalian ini makan kasarnya lah kan babi. Itu makan babi. Tapi dihaluskanlah menjadi B2. B2. Padahal sebenarnya babi. Itu kan kalau biang B1. Tapi memang ada itu tertulis, coba lalu di kitab Kejadian itu ya, yang seperti kau bilang tadi itu ya. Apa dikatakan? Perjanjian Lama memang sangat menekankan ini ya. Bahwa yang mana yang aku baca nih? Yang inilah. Oke. Jadi dikatakan bahwa dari Kejadian berapa? Dari Kejadian 7 ayat 1 dan 2 ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Ini ketika Nabi Nuh mau memasukkan binatang ke berarti Allah sendiri sebenarnya sudah ada mengatakan tentang halal dan haram ini sebenarnya. Tapi keduanya hanya dimasukkan kan ke perahu itu. Iya ya. Jadi dari yang ini kan ada haram ya. Kemudian yang tidak haram pun bisa juga dibawa kan? Ya betul. Berarti yang tidak haram itu perlu dilestarikan tempatnya. Jadi ada sesuatu tahap ini kan? Muatan. Atau lagi umpamanya kalau kita lihat coba dulu Kejadian 9 ayat 3 ini dikatakan segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Inilah mungkin maksudnya kan yang berkaki 4 kecuali meja. Kan tunggu gitu kan. Dulu, mana? Segala yang bergerak. Kaki 2 pun ayam. Itu dia. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Aku ingat itu kan, ada teman kita dulu di Roma, pastor dari Ethiopia. Pernah di Ethiopia beberapa puluh tahun yang lalu lah itu, tak ada hujan selama 7 tahun. Berkali kan? Seperti kena kutuk lah begitu. Jadi selama 7 tahun tak ada hujan. Jadi apa mereka bilang? Asal ada bergerak di rumput-rumput itu mereka makan. Ada liban makan, ada cacing dimakan. Kelaparan gitu ya. Memang asal ada bergerak kata itu. Ini kita kan jadi katakan bahwa segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Mungkin ditambahkan kecuali mobil. Aku telah memberikan semua itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Tapi memang sebenarnya tampaknya seperti kontradiktif kan di sini kan. Tidak haram. Lalu kemudian yang segala yang hidup akan menjadi makanan. Itu jadi tak tahu kita. Tapi memang akhirnya kalau di dalam kitab suci ada memang akhirnya yang dibuat itu jenisnya banyak kali. Dibikin daftarnya ya? Ketika kami ke Israel kan jadi pemandu itu mengatakan, kupikir hanya babi kan. Oh banyak kali. Coba lo lihat itu bawahnya kan. Kalau dalam ada daftarnya dalam imamat. Oh ini imamat. Di laut, di udara banyak kali. Di darat. Apa itu? Tak boleh makan unta. Mampus. Tahu karena unta tak ada di sini kan begitu kan. Pelandu. Itu enak kali tuh. Pelandu itu apa itu pastor? Apa kancil? Oh kancil kelinci. Kelinci. Tambul itu. Aduh diperhatiin banyak kali kelinci dipelihara. Baru ini yang agak penting, babi hutan. Babi hutan pun tak bisa dimakan. Bagaimana yang di kelapa sawit kita itu? Jadi sayang kali lah terbuang itu dah. Apalagi yang apa makanan anjing kita itu. Itu jangan dibahas. Siapa namanya? Nanti bahaya. Nah itu yang di darat. Rusia dia. Sekarang di laut. Segala yang tidak bersirip dan bersisik. Yang tidak bersirip atau bersisik. Ikan yang tidak bersisik.
Berarti ini atau ikan jadi tongkol tak ada segala sisik yang itu. tidak bersirip atau bersisik Di dalam lautan dan di dalam sungai. si bahut tidak Si bahut tidak boleh berarti. belut pecel lele mampuslah Ikan pecel lele. lele banyak kali mampus Dari segala yang berkeriapan di dalam air, dari segala dia apa makhluk hidup di yang udara, ada di dalam di air. udara. Ah, yang di udara. Raja Wali. Pesawat terbang, helikopter layangan, burung Raja Wali, burung hering janggut, entah apa itu, elang laut, elang merah, entah apa, burung sebagian camar, besar burung hantu burung gagak, burung unta, burung hantu, camar, dan burung pungguk, burung entah apapun itu, burung hantu besar, jadi hantu putih. pokoknya inilah memang tertulis itu, dan orang Israel ya, dan tertulis di dalam kitab Imamat dan Imamat yang paling banyak itu ya. Ya. Jadi betul orang Israel melaksanakannya ini. Dan ada lagi dibilang tikus. Ya tikus ada, tikus tidak bisa kalau tikus mungkin. Bah, Ya, orang karo. Orang biawak lagi. Biawak. Siput saya. Sudah bahaya ini. Apa katak itu katak Yang di escargot kaki kodok. Padahal enak. Jadi di itu. sini kalau kita lihat apa alasannya, kan itu masalahnya ya. Memang kalau orang Yahudi tahu bagaimana alasannya, tapi kalau diteliti lah, kita cermati, memang tak ada yang alasan yang jelas mengapa jenis binatang ini tak bisa dimakan. Tapi kan sebenarnya kan Pastor, bukan hanya kita jauh-jauh dulu dengan agama Yahudi atau agama lain. Kita bicara tentang denominasi yang lain juga di gereja kita. gitu. Ada saja sebenarnya gereja. Orang Batak pun ada itu, bahwa ada orang tertentu tak bisa makan babi. Ya. Ada itu di Parmali dan seterusnya. Misalnya kan, dan itu juga Kristen pun ada. iya, kan? Kristen kan yang menyebut diri Kristen, denominasi yang lain itu kan, jadi dia tidak boleh makan babi katanya. Dan seterusnya kan, jadi Tidak di boleh sini, makan darah. Apa saksam berarti nggak boleh. tapi kita lihat dalam perjanjian lama, kalau dilihat sebenarnya tak ada alasan yang secara teologis lah ya. Cuma menurut para ahli, jangan-jangan ada pada kurun waktu tertentu pada masa itu binatang ini membawa virus. Oh, Seperti apa kita ini kan COVID ini mungkin dari dibawa oleh kelelawar kan gitu kan. Jadi dilaranglah makan kelelawar atau ular dan seterusnya kan. Jangan-jangan itulah menurut para ahli ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dalam kenajisan ya, dalam perjanjian lama sebenarnya tidak hanya menyangkut makanan, ini pula bisa ada perbandingan ya. Najis yang non halal itu bukan hanya menyangkut makanan. Coba lihat itu apa lagi rupanya ya. Ada itu kenajisan itu, ini agak ngeri, agak seram sebenarnya. Ada pada perempuan yang baru melahirkan, tak bisa itu nanti masuk ke baru melahirkan sudah dianggap najis. Ke bait Allah tak bisa dan seterusnya kan, itu akibatnya ya. Orang kusta Karena itu mereka harus jauh najis. Oke, dikasih lonceng lagi kan? Dikasih lonceng. Baru yang berkaitan dengan arwah dan roh-roh peramal. Kan gitu kan? Itu tidak boleh. Baru bersentuhan dengan mayat. Itu pun. Karena itu pada hari Sabat mereka tak bisa. Iya. Kan? Makanya Yesus kan harus segera hari Sabtu mereka pergi ya. Hari Jumat itu ya. Hari Jumat mereka jadi dalam pastikan. hal ini kita lihat juga rupanya kalau di dalam perjanjian lama ya, disebut juga penajisan ialah tindakan korban atau ibadah kepada dewa-dewa. Sehingga kalau dalam Yeremia kita lihat rumah di Yerusalem dan rumah raja-raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet. Karena apa? Yaitu semua rumah yang bumbungnya menjadi tempat membakar dupa bagi segala benda langit dan tempat mencurahkan persembahan minuman kepada Tuhan yang lain. Rupanya mereka membuat dupa di sana sehingga semua katanya rumah itu di dianggap Yerusalem najis. Dan cara Yahudi karena ada dibuatnya situ dukun. Seperti pagaran. Jadi di sini kalau kita lihat juga ada lagi yang lebih spesifik tentang Bedouin ini ya, dalam Imamat ya. Di Imamat 11 ayat 7 itu. Demikian juga babi hutan, agak aneh di sini. Karena memang berkuku belah. Yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Enggak ngerti kita kan kenapa rupanya kalau berkuku belah. Dalam hal ini Imam Ulangan 14 lagi, dalam Ulangan 14 ada itu tentang babi hutan. Agak penting memang babi ini tengok karena sudah mau kemakan ini. Pantas agak enak dia yang paling enak karena juga babi hutan karena memang berkuku belah.
Ini dulu kita bahas. Bagaimana ini perhatian Nanti saya dulu. itu tahap itu. Udahlah. Berkuku belah ini. Begitu foto inilah. Ini. Ya. Jadi kan juga babi hutan ini ulangan 14 ayat 8 ini. Juga babi hutan karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Awas, hati-hati, haram lah, kubawalah pulang nantinya. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Sinilah sebenarnya. Coba kita lihat secara jernih lah. Tapi tunggulah dulu, berdasarkan imamat dan ulangan ini berarti saya punya saya bawa jangan haram nanti pastor, kasihan. Karena sudah dekat sama aku ini. Karena besok mau memimpin misa pastor, jadi biarlah saya bawa ya. Gimana? Jadi sebenarnya perihal larangan makanan ini ya, tertentulah, tidak semua ya. Ya memang tidak semua, spesifik dikatakan domba mereka makan ya kan. Jadi sehubungan dengan hukum yang menunjukkan hal haram atau tidak haram, sebenarnya ini hubungannya adalah pentahiran dan pemurnian bangsa Israel. Itu salah satu. Jadi bangsa itu yang mau ditahirkan, mau dimurnikan kan. Jadi yang haram dan bagaimana cara menghapus keharaman tersebut juga dalam hukum imamat. Jadi menggambarkan keadaan seseorang yang karena perbuatan tertentu, walaupun belum tentu berbuat perbuatan dosa ya, tidak datang kepada Tuhan. Tadi umpamanya kusta, dosa rupanya itu. Betul. Melahirkan dosa rupanya. Iya. Memegang mayat dosa rupanya. Iya. Tapi itu pun dianggap najis. Ini. Jadi dengan itu hubungannya rupanya apa ini? Tidak dosa tapi akhirnya rupanya haram itu pada umumnya adalah bersifat eksternal, bukan dari dalam. Dari luar tak ada hubungannya dengan batin. Jadi eksternalnya semua ini kan babi. Eksterior begitulah di sini kan. Di luar membuat dia haram. Betul. Batinnya tidak ada. Tidak ada hubungan dengan dosa. Ibu yang baru melahirkan kenapa rupanya kan gitu kan. Makan unta. Apa rupanya unta itu berdosa. Tidak jadi eksternal. Sehingga kalau umpamanya apapun dia melanggar itu, nanti upacara apanya untuk pembersihan eksternal juga. Entah pergilah dibandikan di sana, tidak ada hubungan harus mengaku dosa dan seterusnya kan. Nah ini. Jadi dalam hal ini dasar untuk mengatakan suatu makanan haram atau tidak haram adalah dari segi menurut para ahli adalah kebersihan, kesehatan atau rasa enggan secara natural karena tak cocok kita ada jijik aku katanya kan. Jadi pada tingkat tertentu memang pertimbangan religius ada, tapi tidak begitu menurut para ahli ya. Atau karena binatang tertentu mempunyai konotasi berhala atau tahyul. Itu aja alasannya sebenarnya kan. Jadi di sini larangan untuk makanan yang haram tersebut sebenarnya berkaitan ya dalam hal ini dengan maksud Allah menguduskan umatnya, itu aja. Jadi padahal berarti kan tentang hal makanan halal dan haram ini kan seringnya kan dasarannya adalah perjanjian lama. Padahal kita lihat sendiri di perjanjian lama tidak terlalu jelas juga dikatakan alasannya. Jadi kenapa unta tidak bisa dimakan? Kenapa ini? Baru dikatakan kuku belah karena dia tidak memamah biak. Memang kakinya seperti kaki kambing. Jadi apa alasannya? Terus kenapa rupanya kan begitu ya? Jadi para ahli pun akhirnya tidak ada hubungannya dengan Tuhan pun ya. Iya. Yang tadi lagi bukan dosa. Jadi kemungkinan itulah satu waktu barangkali ada virus tertentu sehingga dilarang. Atau memang di sana sulit memelihara itu dan seperti umpamanya babi lah kan sangat sulit memelihara itu di Israel karena gurunnya dan kotor lagi dia. Nggak ada nasi busuk di sana kan? Kotor lagi kan, lumpur dan seterusnya ya. Dan tidak ada kubangan di situ dia kencing, di situ pula dia tidur. Itulah jadi kan? sehingga gitu ya. Tapi sekarang bagaimana pandangan Katolik? Itulah kita kemudian perjanjian lama mengatakan demikian. Nah, sekarang kita bicara lalu gereja kita sebenarnya mengatakan apa? Jadi dalam hal ini kan kalau Yesus sendiri sebenarnya Yesus orang Yahudi ya. Ditahu dia semua itu. Jadi kadang-kadang dilanggarnya secara sengaja seperti mengemetik gandum, lalu makan tanpa cuci tangan dan cuci muka itu kan gitu kan, dan seterusnya kan juga dikatakan najis kalau umpamanya menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi Yesus sendiri sudah mengatakan, coba itu di Matius 15 ayat 11. Nah ini selalu menjadi apa kan? Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut
itulah yang menajiskan orang. Nah, ini dan jelas sekali dikatakan di sini ya, akhirnya bahwa apa yang kita semuanya itu bisa dimakan. Ya. Ini jadi bukan yang masuk. Jadi bagi Yesus tidak ada makanan yang haram. Yang penting menyehatkan. Yang haram dan menajiskan orang adalah apa yang keluar dari hatinya ya, dan dari sana lahir rasa. Kalau dikatakan itu dengki dan seterusnya ya. Tapi kita lengkapi dulu, sesudah Yesus pergi kan terbenturlah dengan orang-orang Yahudi, Orang Yunani juga apa segala macam kan. Sehingga di sini Paulus dalam pengajarannya memang mengikuti jalan pemikiran Yesus. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus tertulis di dalam Roma 14. Ya, 14 itu ada, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Nah, ini kata Paulus ya dalam surat kepada umat di Roma terus. Ya, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu itu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Nah, jadi kalau buat seseorang itu najis, ya buat dia itu najis kan gitu kan. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang harus kita pegang itu kan. Kadang-kadang mau masuk surga, masuk neraka karena makanan. Ya, atau kalau kau makan itu tak bisa kau masuk surga. Itulah. Di sini justru ajaran kekristenan jelas ya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dia lagi kalau apa yang dialami Petrus ya, dalam Kisah Rasul itu ya. Petrus sendiri malah mengalami seperti penglihatan dia gitu kan. Di Kisah Para Rasul 10 itu kan, bahwa dari 10 sampai 16 kan gitu kan. Mungkin dibaca semua kan. Dikatakan di sini tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4. Binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Padahal tadi sudah jelas dia burung tak bisa ini. Tapi Petrus menjawab, dan Petrus mendebat dia kan sebenarnya kan. Dia orang Yahudi kan. Tuhan, tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kan gitu kan. Dan diulangi pula kan, kedengaran pula kedua kali ini suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali diingatkan itu. Inilah. Jadi dalam hal ini pengajaran Yesus ditambah dengan pengalaman pengajaran Paulus tadi dan pengalaman Paulus dan Petrus ini. Maka gereja Katolik mengajarkan memang bukan soal apa yang masuk yang menajiskan. Sehingga dengan demikian apapun, asal memang dari segi kesehatan layak dimakan, dapat kita makan, termasuk di dalamnya daging babi. Ini dia. Tapi ada lagi sebenarnya. Ada kecewa aku. Yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma itu dipakai, masih ada sekarang itu. Orang di telepon saya kan, pastor mengatakan tak boleh makan darah. Tertulis itu. Coba kamu lihat dulu ya. Di sini tentang kalau dalam artinya kalau kamu lihat ini untuk ini ya, akhirnya diputuskan kan gitu kan. Di Kisah Para Rasul 15 ayat 29 ini, untuk orang-orang Kristen dari bangsa non-Yahudi cukuplah kalau mereka menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dan dari pencabulan. Dari sini dia mencoba mengkritisi ya. Jadi artinya waktu itu memang dia sudah mengatakan apapun, tapi Paulus lihatlah dulu. Diputuskan untuk orang-orang Kristen ya. Jadi akhirnya dikatakan cukuplah bagi kalian, mereka tidak disunat ya, tapi cukuplah bagi kalian itu menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ada itu memang kan. Kalau kami dulu di kampung, dibuat altar-altarnya, buat ayam, telur,
daging babi, pergi yang mau ngapa itu kami makan. Di sawah dibuatkan. Ada itu apalagi waktu itu dilarang kan, dosa rupanya. Berarti saksang namargota tidak boleh. Dan dari darah, inilah yang ditanya kepada saya. Jadi kenapa kita makan darah? Ada itu. Nah, di sini supaya jelas ya. Sebenarnya kalau kita ikuti ya tentang darah itu, Paulus sendiri sudah mengatakannya mengenai makanan berhala dan itu dan darah itu. Bukan hanya darah itu ya, makan berhala itu juga Paulus secara khusus membahasnya dalam ini. Ya. 1 Korintus 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 13. Oke, coba dulu baca ayat 4 itu. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini. dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Terus ya. Jadi ke ayat 8 dah coba mungkin saya langsungkan ya kan. Itulah yang paling apa kan? Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Iya. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tapi situlah. Jadi sebenarnya Paulus sudah mentuntaskan tentang darah itu, makan aja. Cuma apabila di sinilah harus bijaksana ya kan? Apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, beriman yang pandai, ya, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Nah, jadi orang yang ragu-ragu, dia lihat situ dia, gitu ikut pula makan makanan berhala. Itu aja sebenarnya bisa. Tapi jangan sampai kita buat orang lain akhirnya gara-gara kita, wah bahaya ini. Masa dia pun makan. Nah, menjadi orang yang lemah keimannya karena dia pikir bahwa tidak bisa. Ya. Saya kan yakin makan, tapi akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang itu. Masa dia? Nah, ini yang dijaga oleh Paulus. Sebenarnya tidak dilarang yang berdarah dan itu sudah dituntaskannya di sini. Jadi coba ayat 11 ya. Ayat 11 dikatakan, dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Iya. Padahal sebenarnya kita yang pandai justru seakan-akan membuat batu sandungan. Karena kita yakin memang bisa dimakan, tapi masih banyak orang umat waktu itu rupanya tidak yakin. Sehingga terganggu imannya, jadi salah ini pikirnya. Dalam hal itunya konteksnya dikatakan. Jadi itulah di 8:13 coba dilihat gitu ya. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Bukan karena halal atau haram, tidak. Hanya demi kebijaksanaan lah ya. Ya, kebijaksanaan. Jadi jalan pikiran Paulus ini berhala-berhala itu sesungguhnya tidak ada. Otomatis tidak ada kuasa atau kenajisan yang terkandung dalam makanan yang di situ, yang dipersembahkan kepada berhala ya. Hanya itulah yang kalau ada saudara kita yang akhirnya mau Paulus tidak kumakan itu, atau kalau saudara-saudara kita umpamanya bisa pastor persingkat karena biar kumakan itu udah lapar. Kalau kita jadi umpamanya kan seperti yang dikatakan itu prudence lah, bijaksana. Oke. Kalau ada tetangga kita memang tidak makan babi, jangan pula kita potong babi di teras itu kan gitu kan. Itu kan caranya itu. Saya masih ingat waktu di India. Kan orang India tidak makan sapi. Sangat menghormati sapi. Jadi ketika ada tetangganya Katolik ya, dia sebenarnya sembunyi-sembunyi untuk makan daging sapi. Kawan tetangganya kompak mereka. Tapi entah kenapa datang kawannya dibuka kulkas. Oh, pas bertamu ditengoklah daging sapi. Dan kemudian tak pernah lagi dicakapi kawannya ini kan. Dari situ aduh aku menyesal. Padahal aku diam-diam sebenarnya. Nah itu sebenarnya bukan persoalan haram atau halal, hanya karena demi kebijaksanaan lah menghormati yang lain. Nah, ini yang sebenarnya pegangan kita. Itu loh, jadi mari kita makan. Berarti kita makan sekarang kan? Oke. Giliran kita sekarang makan. Terima kasih Pastor. Dalako. Sasang, sup, pote dan panggang ini, panggang. Oke. Terima kasih pada yang memberi.